Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas XL, ya XL Axiata Tbk, kode sahamnya EXCL, dan kita bisa lihat sendiri pergerakan harga sahamnya cenderung stabil aja dalam 5 tahun terakhir, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan ya sekarang sekitar minus 19,28%. Kira-kira gimana fundamental dari perusahaan ini? Kita akan langsung lihat aja nih. Ya, jadi kita langsung lihat ke bagian financialnya terlebih dahulu buat melihat kira-kira kinerja dari perusahaan ini seperti apa. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas Telkom dan juga Indosat. Silakan dilihat ya videonya. Nah, ini dia. Dari tahun 2014 pendapatannya si XL ini cenderung slow ya. Jadi dari 23 triliun sempat turun ke 21 T, lalu naik lagi. Di akhir tahun 2019 pendapatannya 25 triliun. Lalu kalau misalnya kita lihat dari laba usahanya sempat minus ya, 2,7 triliun di tahun 2018. Sebelumnya sempat untung 3 triliun, 1,7, 1,65. Dan untuk laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham ini cukup mengkhawatirkan ya sebenarnya. Jadi di 2014 dan tahun 2015 itu rugi sekitar 925 nih kalau misalnya dijumlahkan. Sempat profit, tapi profitnya cuma 750 miliar, jadi nggak nutup rugi di tahun 2014 dan tahun 2015. Tahun 2018 tiba-tiba ruginya gede banget, 3,3 triliun. Dan terakhir laba 700 miliar, tapi kembali ya nggak nutup lagi nih kerugian di tahun 2018. Jadi ini secara kinerja ini kurang gitu menarik nih untuk si XL ini sendiri. Lalu kita akan melihat dari sisi neracanya terlebih dahulu. Oke, dari sisi neraca kita melihat total aset lancarnya si perseroan ini 7,1 triliun dan total aset tidak lancar 55,5 triliun. Jadi memang aset tetapnya ini gede banget ya, karena memang butuh tower, lalu aset tetap lainnya, sehingga aset tidak lancarnya si XL ini gede sekali. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, total liabilitasnya 43,6 triliun. Ini besar sekali. Jadi boleh dikatakan sebagian besar asetnya si XL ini dibiayai oleh utang ya. Total liabilitas 43,6, total ekuitasnya 19,1. Dan kalau misalnya kita perhatikan ini terjadi penurunan ya, dari 21 triliun menjadi 19 triliun ekuitasnya. Oke, kita akan langsung ke key statnya. Jadi kita akan melihat secara solvency ratio terlebih dahulu seperti apa ya untuk emiten yang satu ini. Current rasionya 0,36. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin udah nonton Telkom dan juga Indosat, itu current rasionya masih lebih tinggi daripada XL. Ya, ini 0,36. Kita akan lihat kira-kira trennya seperti apa dalam 5 tahun terakhir. Oke. Dalam 5 tahun terakhir ya, solvency ratio atau current rasionya si XL ini jadi makin lama makin jelek. Ya, dari 0,65 sempat terus turun ke 0,4-an ya. Sekarang 0,36. Nah, ini udah tanda-tanda kurang gitu menarik nih sebenarnya sektor dari telekomunikasi ini. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari debt to equity rasionya, nah debt to equity rasionya Telkom kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya ini sebenarnya masih cukup sehat ya. Dari yang tadinya udah di atas 1, sekarang udah mulai turun lagi ke 0,54. Jadi kalau yang sebelumnya di financial kita lihat kan itu adalah total liabilitas ya, total liabilitas. Kita akan balik lagi ke financial ya, lalu ke balance sheet. Nah, di sini kita akan lihat nih total liabilitasnya 43 ya, 43,6. Nah, ini kalau misalnya dibagi dengan ekuitas itu kan artinya dapat angkanya 2 kali ya, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, cuman kita kalau misalnya melihat dari sisi DER-nya atau debt to equity ratio, ini yang diambil adalah yang berbunga aja. Nah, kalau yang berbunga aja itu cuma 0,54 kali.
Jadi cukup sehat ya untuk XL jika dibandingkan dengan Indosat kemarin. Jadi XL ini bisa survive lah ya, bisa survive karena memiliki debt to equity ratio yang cukup rendah. Nah, cuman memang concernnya adalah di current rasionya yang cuma 0,36 kali. Nah, lalu kita akan melihat dari sisi valuasinya seperti apa. Untuk current PE ratio, ya kita lihat di sini tahun 2020 si XL ini punya kinerja yang sangat baik. Di kuartal pertama bisa profit 1,5 triliun, kuartal kedua bisa profit 224 miliar. Nah, cuman teman-teman masih perhatikan bahwa XL ini ada jualan tower sehingga mencatatkan keuntungan di sini. Ya, jadi ini nggak pure nih. Kalau saya ambilnya di angka 224 miliar ini kita kalikan 4 aja. Anggaplah kita buletin jadi 1 triliun ya labanya si XL ini. Jadi dengan market cap 21,7 triliun artinya PE rasionya adalah 21 kali. Sebenarnya udah agak premium ya untuk sekelas XL. Karena kalau teman-teman perhatikan Telkom punya PE ratio yang lebih rendah daripada XL. Lalu kita akan melihat dari sisi price to book value ratio-nya, kira-kira harga si XL ini lagi murah atau lagi mahal. Kita tarik langsung ke 5 tahun terakhir nih. Nah, di 5 tahun terakhir kita perhatikan sempat naik ke hampir 3 kali ya PBV-nya, tapi turun mendekati 1 dan kemarin di bulan Maret ya waktu IHSG turun parah, nah itu sempat 0,7-an. Nah, terus mulai naik lagi ke 1,5 dan terakhir di 1,06. Sebenarnya dari sisi price to book value ratio udah mulai wajar ya, karena memang kinerja industrinya kan lagi tertekan COVID kan. Tertekan COVID, walaupun banyak permintaan data tapi mereka pada perang harga. Jadi secara profit sebenarnya belum maksimal. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi price to book value ratio, ya sebenarnya harganya udah so-so ya, tapi downside-nya udah mulai terbatas dan kenaikannya bisa sampai ke PBV 2 kali lah ya. Kayaknya kalau ketiga kali jarang nih. Tapi kalau kedua kali udah 2 kali nih ya di tahun 2017 dan tahun 2019. Oke, lalu kita akan melihat dari sisi dividennya. Apakah perusahaan ini membagikan dividen atau tidak? Itu kita melihat di sini iya ya, ternyata si XL ini membagikan dividen terakhir di tanggal 2 Juni 2020 itu dividennya sebesar Rp20 atau sekitar 1% yield ya, 1% yield. Oke, jadi demikian dari saya tentang XL. Silakan teman-teman lakukan pekerjaan rumahnya lebih dalam lagi untuk lebih paham bisnis XL ini lagi bertransformasi seperti apa. Jadi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.